Ada seorang perjaka muda yang sangat suka menari. Dia bernama Rama. Kepandaiannya menari sangat menonjol dibanding dengan rekan-rekannya, sehingga dia seringkali menjadi juara di berbagai perlombaan yang diadakan. Rama berpikir, dengan apa yang dimilikinya saat ini, suatu saat ketika dewasa nanti, dia ingin menjadi penari kelas dunia. Dia membayangkan dirinya menari di Rusia, Cina, Amerika, Eropa, dan berbagai benua, serta ditonton oleh ribuan orang yang memberi tepuk tangan kepadanya. Suatu hari kotanya dikunjungi oleh seorang pakar tari yang berasal dari luar negeri. Pakar tari ini sangatlah hebat, dan dari tangan dinginnya telah banyak dilahirkan penari-penari kelas dunia. Rama ingin sekali menari dan menunjukkan kebolehannya di depan sang pakar tersebut, bahkan jika mungkin memperoleh kesempatan untuk menjadi muridnya. Akhirnya kesempatan itu datang juga. Rama berhasil menjumpai sang pakar tari di belakang panggung seusai sebuah pagelaran tari. Rama bertanya kepada sang pakar tari tersebut, "Pak, saya ingin sekali menjadi penari kelas dunia. Apakah Anda punya waktu sejenak untuk menilai saya menari? Saya ingin tahu pendapat Anda tentang tarian saya." "Oke, menarilah di depan saya selama 10 menit, jawab sang pakar. Belum lagi 10 menit berlalu, sang pakar berdiri dari kursinya, lalu berlalu meninggalkan Rama begitu saja, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Betapa hancur hati Rama melihat sikap sang pakar. Rama langsung berlari keluar, pulang ke rumah dan menangis terseduh-seduh. Dia menjadi benci terhadap dirinya sendiri. Ternyata tarian yang selama ini dia bangga-banggakan tidak ada apa-apanya di depan sang pakar. Kemudian dia ambil sepatu tarinya dan dia lemparkan ke dalam gudang. Sejak saat itu, dia bersumpah tidak akan pernah menari lagi. Beberapa belas tahun berlalu, sang perjaka muda kini telah menjadi ayah dengan 3 orang anak. Istrinya telah meninggal karena penyakit degeneratif. Dan untuk menghidupi keluarganya, dia bekerja menjadi seorang penjaga toko di sudut jalan. Suatu hari, ada sebuah pagelaran tari yang diadakan di kota tersebut. Nampak sang pakar berada di antara para penari di belakang panggung. Sang pakar nampak tua dengan rambutnya yang sudah putih. Rama, si ayah muda dengan 3 anaknya juga datang ke pagelaran tari itu. Seusai acara, Rama membawa ketiga anaknya ke belakang panggung untuk mencari sang pakar dan memperkenalkan ketiga anaknya kepada sang pakar. Sang pakar masih mengenali ayah muda ini dan kemudian mereka bercerita secara akrab. Rama bertanya kepada sang pakar, "Pak, ada satu pertanyaan yang cukup mengganjal di hati saya. Ini tentang penampilan saya waktu itu. Yang waktu itu saya menari di hadapan Anda. Sebegitukah jelek penampilan saya saat itu sehingga Anda langsung pergi meninggalkan saya? Tanpa mengatakan sepatah kata pun, Anda pergi meninggalkan saya waktu itu. Ingat gak, Pak?" "Oh, ya. Saya ingat peristiwanya. Terus terang, saya belum pernah melihat tarian seindah yang kamu lakukan waktu itu. Saya rasa kamu akan menjadi penari kelas dunia. Saya tidak mengerti mengapa kamu tiba-tiba berhenti dari dunia tari," jawab sang pakar. Rama terkejut mendengar jawaban sang pakar. "Ini tidak adil," seru Rama. "Sikap Anda telah mencuri semua impian saya. Kalau memang tarian saya bagus, mengapa Anda meninggalkan saya begitu saja ketika saya baru menari beberapa menit? Anda seharusnya memuji saya dan bukannya mengacuhkan saya begitu saja. Mestinya saya sekarang bisa menjadi penari kelas dunia, bukan hanya menjadi penjaga toko." Si pakar menjawab lagi dengan tenang, Tidak. Saya rasa saya telah berbuat dengan benar. Anda tidak harus minum madu surga 1 galon untuk membuktikan bahwa madu surga itu rasanya enak. Demikian juga saya nggak perlu menonton Anda 10 menit penuh untuk membuktikan tarian Anda itu bagus. Malam itu, saya sangat lelah setelah seharian mengadakan pertunjukan
Makanya saya tinggalkan Anda sejenak untuk mengambil kartu nama saya dan berharap Anda mau menghubungi saya keesokan hari. Tapi Anda sudah pergi ketika saya kembali ke panggung. Dan satu hal lagi yang perlu Anda camkan, bahwa Anda mestinya fokus pada impian Anda, bukan pada ucapan atau tindakan saya. Lalu pujian, kamu mengharapkan pujian? Waktu itu kamu sedang bertumbuh. Pujian itu seperti pedang bermata dua. Ingat lagi perkataan saya. Ingat lagi perkataan saya ya. Pujian itu seperti pedang bermata dua. Ada kalanya memotivasimu, bisa pula melemahkanmu. Dan faktanya, saya melihat bahwa sebagian besar pujian yang diberikan pada saat seseorang yang sedang bertumbuh hanya akan membuat dirinya puas dan menghentikan pertumbuhannya. Saya justru lebih suka mengacuhkanmu agar hal itu bisa melejutmu bertumbuh lebih cepat lagi. Lagi pula, pujian itu sepantasnya datang dari keinginan saya sendiri. Tidak pantas Anda meminta pujian dari orang lain. Anda lihat, ini sebenarnya hanyalah masalah sepele. Seandainya Anda pada waktu itu Anda tidak menghiraukan apa yang terjadi dan tetap menari, mungkin hari ini Anda sudah menjadi penari kelas dunia seperti Kenichi Ebina. Mungkin Anda sakit hati pada waktu itu, tapi sakit hati Anda akan cepat hilang begitu Anda berlatih kembali. Tapi karena sakit hati, penyesalan Anda hari ini tidak akan pernah bisa hilang selama-lamanya. Sahabat-sahabatku, apakah Anda pernah bertemu dengan pencuri impian? Disadari atau tidak, saat ini beberapa dari kita hidup dan berada di dalam lingkungan yang sangat negatif. Begitu kita bangun pagi, mungkin sayup-sayup sudah mendengar omelan tetangga sebelah, lalu berangkat ke kantor bertemu dengan pengendara yang ugal-ugalan di jalan. Di kantor, beberapa rekan mungkin mengeluh tentang pekerjaan yang sangat banyak dan lain sebagainya. Atau bahkan mungkin ada yang mengacuhkan, merendahkan, dan menghina Anda saat beraktivitas. Masalahnya, ketika kita terlalu sering mendengar hal-hal negatif setiap hari dari lingkungan di sekitar kita, maka ucapan tersebut berpotensi menjadi para pencuri impian. Karena hal-hal tersebut lama-kelamaan Anda anggap sebagai kebenaran dan Anda yang salah. Teruslah maju dengan rencana dalam hidup Anda. Jangan berhenti gara-gara minder, sakit hati, kecewa, malu, marah, dendam, trauma, dan lain sebagainya. Berlarilah, dan lupakan hal-hal yang bisa mencuri impian Anda tersebut. Rubahlah pemikiran Anda dan segera tinggalkan lingkungan negatif yang mampu mempengaruhi hidup Anda dan mencuri impian Anda. Anda punya pilihan untuk terus maju dengan impian Anda atau terpengaruh dengan sang pencuri impian dan menyesal di kemudian hari. Ingatlah bahwa Anda penentu tujuan hidup Anda, bukan orang lain. Berjuanglah untuk meraih impian Anda dan jangan pernah biarkan sang pencuri impian mengakhirinya.